beri untuk negeri, bangun Indonesia berkemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin pemirsa PWMU TV dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, dan kembali pada tahun ini kita masih dalam suasana pandemi, meskipun pandemi dikatakan oleh banyak ahli kita sudah mulai melandai, sudah mulai turun kasusnya, tetapi sebagai bentuk kehati-hatian kita, maka terasa masih sangat penting kita tetap waspada, tetap menjaga diri supaya kita terhindar dari bahaya yang besar, supaya kita terhindar dari penyakit yang membahayakan. Dan pada kesempatan ini secara khusus kita akan membahas mengenai dimensi ibadah puasa, terutama dalam kaitan dengan kehidupan sosial kita, atau lebih tepatnya kita ingin membahas dimensi sosial dari ibadah puasa. Nah, hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat hampir semua ibadah yang kita lakukan, yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya dan kita kemudian kerjakan, itu pasti kita menemukan dimensi sosialnya. Ujung dari perintah Allah dan Rasul-Nya itu adalah pentingnya kita punya komitmen untuk menegakkan nilai-nilai sosial. Coba kita lihat bersama ibadah-ibadah yang kita selalu laksanakan. Misalnya ibadah sholat, ya, ibadah sholat itu kan ibadah yang dimulai dengan bagaimana kita membangun hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengangkat tangan dengan mengucap Allahu Akbar sebagai simbol, sebagai pernyataan resmi bahwa kita sedang membangun hubungan vertikal dengan Allah. Lalu kemudian ungkapan itu di dalam sholat kita lebih deklarasikan, ya, kita lebih nyatakan lagi ketika kita membaca doa iftitah, di mana doa itu kita baca sebagai ungkapan bahwa kita ingin sekali lagi membangun kedekatan kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat itu, para jamaah, itu diawali dengan ikhtiar kita untuk hablum minallah, membangun hubungan baik dengan Allah, bagaimana kita bisa berakhlak baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa bahwa ibadah sholat itu diakhiri dengan ajaran salam, bacaan taslim. Kita diwajibkan untuk membaca salam seraya menengokkan kepala kita ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Yang semua itu kalau kita pahami, maka sesungguhnya ending atau tujuan dari ibadah sholat atau perintah ibadah sholat itu adalah bagaimana kita selain menjaga hubungan baik
berakhlak baik dengan Allah itu, maka kita harus pastikan bahwa kita punya hubungan baik, berakhlak baik dengan sesama umat manusia. Bahkan bukan hanya sesama umat manusia, tetapi kita juga harus membangun hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Jadi dalam ibadah sholat itu, para hadirin, meski kita awali dengan hablum minallah, dengan berbagai ungkapan tadi itu, tetapi sholat itu digambarkan dalam pelaksanaannya haruslah menghasilkan orang-orang yang punya hubungan baik dengan sesamanya. Hablum minan nas. Nah, ini kita lihat dalam ibadah sholat. Kita juga lihat dimensi sosial ibadah itu misalnya dalam ibadah haji. Ibadah haji yang diawali dengan rangkaian ibadah yang kita lakukan dalam rangka hablum minallah, tetapi perintah ibadah haji sebagai akhir ending dari pelaksanaan ibadah haji itu adalah kita semua diperintahkan untuk berkorban, menyembelih hewan kurban. Dan menyembelih hewan kurban itu adalah juga bagian dari bagaimana kita menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana dimensi sosial ibadah haji itu tampak sangat jelas. Dan kita juga menemukan nuansa dari ajaran mengenai dimensi sosial dari sebuah ibadah itu sangat jelas dalam ibadah zakat, misalnya perintah zakat. Itu jelas sekali perintah zakat itu punya makna yang sangat penting terhadap bagaimana kita bisa membangun hubungan baik, menyayangi sesama, ya, dengan saudara-saudara kita, bukan hanya dengan mereka yang seagama, tapi juga kita diajarkan untuk berhubungan baik dengan orang-orang di luar Islam. Itu semua mengajarkan pada kita bahwa ibadah itu sesungguhnya punya dimensi sosial yang sangat kuat. Dan kita hari ini, di bulan ini melaksanakan ibadah Ramadan, ibadah puasa, dan kalau kita lihat ibadah puasa itu meskipun dikatakan di dalam hadis, ya, saumuli wa ana ajzi bihi, ya, puasa itu adalah untukku, ya, kata Allah. Tetapi kata Allah, meskipun ibadah puasa itu untukku dan aku sendirinya akan memberikan ibadah puasa, tapi jangan lupa bahwa ibadah puasa itu punya ajaran yang sangat penting terkait dengan dimensi sosial tadi itu. Bagaimana kita harus membangun hubungan baik dengan sesama, berakhlak baik dengan sesama. Dan karena itu ibadah puasa diakhiri dengan perintah membayar zakat, zakat fitrah tepatnya. Nah, di samping kita diwajibkan membayar zakat fitrah untuk mengakhiri, menutup semua rangkaian ibadah puasa itu, di dalam ibadah puasa kita juga didorong, dianjurkan, ya, untuk gemar berzakat, gemar berderma, ya, gemar berinfak, termasuk berderma, berzakat, berinfak melalui Lazis Muhammadiyah yang dikelola oleh teman-teman di Jawa Timur ini. Nah, ini adalah bagian dari bagaimana kita membuktikan bahwa puasa kita itu puasa yang diterima Allah. Salah satunya bisa dilihat dari bagaimana kita masing-masing bisa menjaga hubungan baik dengan sesama tadi itu. Ibadah puasa itu meskipun sangat private, sangat individual, tetapi jangan pernah dilupakan bahwa ibadah puasa itu diakhiri, goalnya adalah perintah supaya kita mengeluarkan zakat. Dan zakat itu sekali lagi adalah bagian dari perintah untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan tadi itu. Kalau kita pikirkan dalam ibadah puasa itu, para jamaah, maka jelas sekali ibadah puasa itu memang sangat private, sangat pribadi, ya. Hampir tidak ada orang yang tahu kita ini puasa apa tidak, kecuali kita dan tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, meskipun mungkin secara fisik kita tampakkan kepada orang-orang bahwa kita ini lemah, ya, mungkin juga mulut kita ini kering, ya, mungkin juga kita tunjukkan secara fisik tadi lemah tadi itu. Tetapi tanda-tanda lahir itu tentu tidak menjamin, tidak bisa dipahami kita ini puasa apa enggak, gitu ya. Karena itu kita bisa mengatakan bahwa sesungguhnya dalam ibadah puasa itu kita diajarkan
Memang puasa itu sangat pribadi, sangat private ya, tetapi jangan lupa puasa itu juga tujuan akhirnya adalah memerintahkan kita semua supaya masing-masing kita ya, orang-orang yang berpuasa, as-shaimin was-shaimat ya, itu menjalankan perintah agama yang sangat penting, yaitu perintah menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Dan itu semua kita rasakan selama kita menjalani ibadah Ramadan ini. Perintah supaya kita membantu sesama, perintah supaya kita memberikan bantuan untuk berbuka ya, perintah supaya kita mengeluarkan zakat fitrah, itu ada bagian dari tadi untuk menunjukkan kita semua supaya ini loh hasil ibadah puasa kita ini. Kita tidak sekedar untuk membangun kedekatan kita berakhlak baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak semata untuk hablum minallah, tapi melalui ibadah-ibadah itu, termasuk ibadah puasa, kita diajarkan bagaimana hablum minan nas itu penting ya. Dan ini tentu adalah bagian dari ujian kita semua. Supaya apa para jamaah? Supaya kalau kita sudah baik berhubungan dengan Allah, berakhlak baik dengan Allah, maka akhlak baik dengan Allah itu harus diikuti dengan baiknya kita dalam berhubungan dengan sesamanya. Rasanya banyak sekali ajaran dalam agama kita ya, yang memerintahkan, yang mengajarkan bahwa kesempurnaan kita dalam beragama itu salah satunya ditentukan oleh apakah kita ini baik dengan sesama atau tidak. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dalam hadis Nabi dikatakan bahwa tidak sempurna keimanan seseorang itu jika ia tidak mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Karena itu perintah tadi itu menjadi penting. Kalau kita menyakiti saudara kita, maka itu sejatinya kita menyakiti diri kita sendiri. Sebaliknya kalau kita mencintai orang lain, saudara kita, membantu sesama, maka sesungguhnya kita pun mencintai diri kita sendiri. Dan kita punya pengalaman sebagai bangsa yang besar, bangsa yang mayoritas Muslim ini, betapa nilai-nilai kemanusiaan itu menjadi sangat penting. Bapak Ibu hadirin bisa membaca hasil survei internasional yang dilakukan oleh misalnya lembaga Gallup International Survey atau Charity Aid Foundation misalnya. Ketika menulis atau melakukan riset dengan judul World Giving Index 20 and 21, yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita indeks kedermawanan negara-negara di dunia pada 2021 kemarin, maka kita bisa melihat hasil survei itu. Negara Indonesia kita ini diposisikan sebagai negara yang paling dermawan di dunia. Kita mengalahkan negara-negara maju, negara-negara kaya yang lain. Misalnya Amerika, Australia, Jepang, dan lain-lain kalah oleh kita, kalah oleh negara kita dari sisi kedermawanan, dari sisi kesukarelaan dalam membantu sesama. Dan karena itu maka menjadi penting kita untuk mempertahankan prestasi ini. Dan kalau dilihat mengapa negara bangsa kita bisa meraih posisi yang terhormat itu, sehingga menjadi negara yang paling dermawan di dunia ini, maka salah satunya adalah karena negara ini mayoritas dihuni oleh umat Islam. Mayoritas warga bangsa ini adalah Muslim. Dan di dalam agama Islam itu sangat ditekankan mengenai pentingnya memberi, bahwa tangan yang ada di atas itu lebih baik daripada tangan yang ada di bawah. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang ada di atas itu lebih baik daripada tangan yang ada di bawah. Memberi itu lebih baik daripada meminta-minta. Dan karena itu maka terhadap kita semua yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta, kekayaan, maka kita harus meyakini, memahami
bahwa harta kekayaan itu adalah titipan dari Allah. Dan di dalam harta kekayaan kita itu ada hak yang memang itu milik orang-orang yang tidak punya. Dan sebagai orang yang dititipi oleh Allah tadi itu, maka sebagian hak yang dimiliki orang yang tidak punya, oleh fakir miskin, anak-anak yatim, kaum papa, ya, maka mereka harus dikeluarkan haknya dari harta yang kita miliki itu. Dan kita semua juga diajarkan bahwa apa yang kita sumbangkan itu sesungguhnya manfaatnya bukan hanya untuk mereka. Ya, apalagi di tengah-tengah pandemi ini, para hadirin, maka sumbangan-sumbangan kita itu akan sangat bermakna. Karena begitu banyak ya saudara-saudara kita yang tertimpa dampak pandemi ini. Ada begitu banyak orang yang terkena PHK di tengah-tengah pandemi ini. Sehingga mereka yang tadinya bekerja, punya hasil kerja harian, mingguan, bulanan, selama pandemi ini mereka kesulitan untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan gaji, penghasilan tadi itu. Dan karena mereka kesulitan itu, sementara mereka punya kebutuhan keluarga, menyekolahkan anaknya, maka mereka mengalami kesulitan. Dan di tengah-tengah kesulitan itulah, maka bantuan, kedermawanan kita, ya kesalehan sosial kita yang diwujudkan dalam bentuk kemauan, kesenangan untuk membantu sesama itu menjadi sangat penting. Di dalam Al-Quran kita diajarkan ya dengan ajaran bahwa sesungguhnya apa yang kita berikan kepada orang lain itu ya manfaatnya bukan hanya untuk kita, tapi akan dikembalikan oleh Allah kepada kita semua. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin, kata Allah. Dan apa yang engkau berikan, apa yang engkau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berikan kepada sesama, kita sumbangkan, misalnya melalui lazismu ini, maka kata Allah, itu akan dikembalikan kepada kita semua. Dan Allah adalah zat terbaik yang memberi rezeki untuk kita semua. Jadi keyakinan itu harus kita pegang, bahwa apa yang kita berikan, harta yang kita berikan kepada sesama itu pasti manfaatnya bukan hanya untuk mereka para penerimanya, tapi kita sebagai pemberi juga akan menerima manfaat seperti yang dijanjikan Allah dalam ayat tadi itu, bahwa apa yang kita berikan itu tidak akan pernah hilang. Apa yang kita berikan itu sepanjang karena Allah membantu sesama untuk kedermawanan kita itu, maka Allah pasti akan membantu kita. Pasti Allah akan mengembalikan apa yang kita berikan itu berlipat ganda. Di dalam hadis Nabi, para jamaah, Rasul kita Muhammad SAW menyatakan, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Kata Rasulullah, barang siapa yang membantu orang yang sedang dalam kesulitan, maka yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Orang itu akan dimudahkan hidupnya oleh Allah, dunianya dan akhiratnya. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Dalam lanjutan hadis itu ditegaskan oleh Nabi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong hambanya sepanjang hamba itu mau menolong sesamanya. Dan ibadah puasa ini, para jamaah, sekali lagi mengajarkan pada kita mengenai pentingnya komitmen kita ya terhadap kesetiakawanan, solidaritas, membantu sesama, memberi, menolong, dan lain-lain. Dan itu tentu adalah bagian yang tak terpisah dari perintah-perintah Allah dalam seluruh ibadah yang kita jalankan, termasuk ibadah puasa Ramadan di tahun ini. Dan karena itu maka tentu kita berharap moga-moga ibadah Ramadan yang kita jalankan pada tahun ini benar-benar akan menghasilkan kita semua sebagai hamba yang bukan saja sudah sukses membangun hubungan baik hablum minallah dengan Allah,
melalui ibadah puasa ini, tetapi kita juga akan sukses membangun hubungan baik dengan sesama kita semua, bahkan dengan lingkungan sekitar kita. Mudah-mudahan itu yang kita hasilkan dari rangkaian ibadah yang kita jalankan di bulan yang suci ini. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita diterima Allah, dan kita akan benar-benar bisa menjadi hamba yang minal aidin, hamba yang kembali, wal faizin, dan hamba yang beruntung. Beruntung bukan hanya di dunia ini, tapi juga di akhirat kelak. Nasrunallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengalirkan cinta untuk hamba lainnya yang lebih berhak menerima, seperti sebulir benih padi tumbuh menjelma berlipat kali. Allah menitipkan rezeki yang kan jadi berkah berlimpah untuk sesama.